Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan ke salah satu misteri terbesar dalam tradisi Islam, sebuah tempat yang sering disebut sebagai batas dunia, yaitu Gunung Kaf. Gunung Kaf bukanlah gunung biasa yang bisa kita temukan di peta modern. Ia digambarkan sebagai ibu dari semua gunung, sebuah struktur raksasa yang misterius dan tersembunyi, yang berfungsi sebagai jangkar bagi planet bumi. Dikatakan bahwa Gunung Kaf diciptakan dari zamrud hijau, dan warna zamrud inilah yang memantul dan mewarnai langit di atas kita menjadi biru. Namun, fungsinya lebih dari sekadar pemandangan. Gunung Kaf melingkari seluruh permukaan bumi untuk mencegah planet ini berguncang. Stabilitas ilahi ini dijaga oleh sesosok malaikat raksasa yang berdiri tegak, mengawasinya tanpa henti. Tradisi Islam bahkan menyebutkan skala Gunung Kaf yang melampaui imajinasi kita. Diceritakan bahwa di balik bentangan Kaf, terhampar tanah yang luasnya 7 kali lipat dari seluruh dunia yang kita kenal saat ini. Tanah ini tidak kosong. Ia dihuni oleh para malaikat yang tak pernah lelah, yang tugasnya hanya satu, memanjatkan doa dan memohon ampunan bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, ada sebuah dunia di luar dunia kita yang didedikasikan untuk mendoakan keselamatan kita semua. Namun, misteri terbesar Gunung Kaf terungkap saat peristiwa monumental Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam yang suci, beliau tidak hanya diangkat ke langit, tetapi juga mengunjungi tempat-tempat tersembunyi di bumi. Dalam perjalanannya, beliau sampai di sebuah lokasi di balik Gunung Kaf. Di sana, beliau menemukan sebuah kota yang dihuni oleh sekelompok manusia dari Bani Adam. Rasulullah SAW tentu saja terkejut. Beliau bertanya mengenai identitas mereka. Mereka menjawab bahwa mereka adalah sekelompok Bani Israel. Cerita mereka sungguh luar biasa. Setelah wafatnya Nabi Musa AS, kaum mereka terjerumus ke dalam kekacauan moral dan spiritual yang sangat parah. Mereka bahkan sampai tega membunuh 43 nabi dan 200 orang saleh hanya dalam satu hari. Kelompok kecil ini, yang tetap teguh pada ajaran tauhid, tidak tahan lagi melihat kezaliman itu. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah agar diselamatkan. Sebagai respons atas doa mereka, bumi terbelah dan Allah memindahkan mereka ke tempat tersembunyi ini. Di balik perlindungan Gunung Kaf, lebih menakjubkan lagi, para penduduk ini ternyata telah menantikan kedatangan Rasulullah SAW. Mereka menyampaikan pesan bahwa Nabi Musa AS telah menubuatkan kedatangan beliau dan meminta mereka untuk menyampaikan salam kepadanya. Mereka juga memohon agar Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada mereka, termasuk Al-Quran, tata cara syalat, dan puasa. Mereka adalah umat dari Nabi terdahulu yang siap menyambut risalah Nabi terakhir. Rasulullah SAW sungguh terheran-heran dengan kehidupan di kota utopis ini. Kehidupan mereka adalah cerminan kesalehan yang sempurna. Di kota ini, pintu rumah tidak pernah dikunci. Mengapa? Karena tidak ada pencurian, tidak ada kejahatan sama sekali. Keamanan mutlak berkuasa di tengah masyarakat yang sepenuhnya amanah. Untuk menghindari perasaan superioritas atau inferioritas, semua rumah di kota itu dibangun seragam, mencerminkan kesetaraan total di antara para penghuninya. Mereka berbagi beban dan hasil bumi secara adil. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Bahkan lokasi ibadah mereka pun unik. Masjid-masjid mereka sengaja dibangun jauh dari pemukiman. Tujuannya bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memaksimalkan pahala yang didapat dari setiap langkah yang mereka tempuh menuju rumah Allah. Setiap langkah adalah ibadah. Setiap perjalanan adalah pengorbanan yang bernilai pahala dan yang mungkin paling mencengangkan. Kuburan diletakkan tepat di depan pintu rumah mereka masing-masing. Hal ini bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan berfungsi sebagai pengingat konstan akan kematian. Melihat kuburan setiap hari memicu mereka untuk terus berbuat baik dan menjaga hati agar tidak terlena oleh dunia. Karena itulah, mereka jarang tertawa terbahak-bahak. Mereka menjaga hati mereka
agar tidak mengeras dan senantiasa lembut terhadap peringatan ilahi. Kehidupan mereka sangat sederhana dan penuh berkah. Mereka mengklaim bahwa mereka tidak pernah sakit karena mereka tidak pernah melakukan dosa. Mereka bercocok tanam dan beternak, tetapi hanya mengambil apa yang benar-benar mereka butuhkan untuk hidup. Mereka tidak menimbun kekayaan atau menumpuk harta. Sisa hasil panen mereka tinggalkan begitu saja untuk dibagikan kepada sesama atau dikembalikan kepada alam menjadi rezeki bagi makhluk lain. Inilah Gunung Kaf dan penduduknya yang saleh yang menjaga fitrah kemanusiaan mereka di tengah zaman yang kacau. Sampai hari ini, Gunung Kaf tetap diselubungi oleh tabir ilahi, tersembunyi dari pandangan mata orang-orang kafir, dan tak akan pernah terdeteksi oleh teknologi modern manapun. Ia berdiri sebagai bukti nyata kekuasaan Allah dan janjinya untuk melindungi hamba-hambanya yang taat. Dimanapun mereka berada, kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik dunia yang kita lihat, ada misteri dan keajaiban yang hanya Allah yang tahu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kesalehan penduduk di balik Gunung Kaf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang kebesaran Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.